Nah, jadi kemarin kan aku udah nunjukin tata cara itu kan, investasi di cryptocurrency. Nah, sekarang aku mau sharing main saham, ya bukan main ya. Jadi bagaimana aku tuh mengatur waktu buat kuliah di jurusan yang nggak ada ekonominya sama sekali. Oh ya, kuliahku tuh di jurusan teknik fisika ya, di kampus yang biasa aja sih sebenarnya, di Jogja. Jadi bagaimana dulu tuh aku pertama kali kenal saham tuh dikenalin sama temenku, jadi aku kepo gitu kan, tanya-tanya. Aku juga belum, kalau semisal mau nyaranin ini itu juga belum terlalu ngerti ya. Ya belum ngerti juga sih, tapi belum terlalu jago lah, masih belajar. Nah, hal yang kalian perlu ketahui itu pertama itu, kalian di saham tuh nggak boleh tuh prinsipnya langsung aku pengen main saham terus pengen kaya. Itu nggak seperti itu. Main saham itu istilahnya main ya, maaf ini banyak jeglukan. Istilahnya main saham itu nggak boleh langsung prinsipnya langsung kaya gitu. Jadi kalau aku sendiri dulu prinsipnya kalau mau investasi di saham, prinsipku yang pertama aku tanemin di pikiranku tuh, aku nggak mau ngabisin uang buat senang-senang sekarang. Nah, akhirnya dulu pertama kali banget aku masuk saham itu bulan apa ya, pokoknya ya kalau disebut angkatan corona, aku angkatan sih, mungkin aku mulai ngalamin kalau aku sadar angkatan corona tuh setelah 1-2 bulan. Dulu saham pertama aku tuh Pegas, harganya masih 1.200 dulu. 1 minggu tuh dulu aku bisa ngehasilin capital gain sekitar 80.000. Oh, itu senangnya udah bukan main. Nah, di tengah kuliahku yang beda banget sama ekonomi tuh, aku cara ngatur waktunya gini. Jadi kalau kuliah ya kuliah, tapi kan berhubung ini online kan, jadi ada kesempatan tuh buat kita mengeksplor lebih jauh tentang saham. Nah, kita eksplor aja tuh, belajar-belajar. Dulu aku belajar-belajar, terus ya kuliahnya jangan sampai ditinggalin lah pokoknya. Kalau semisal tugas mah gampang lah, ada temen banyak. Nah, terus yang kedua, kalau kalian mau main saham, cari mentor. Mentor tuh bukan berarti yang harus langsung jago gitu kayak Han Ji Pyong gitu di startup. Kalian harus juga cari mentor, misal mentor yang setidaknya udah ngerti gitu, udah pengalaman. Ya walaupun dia belum menghasilin banyak profit kan nggak apa-apa ya. Yang penting kalian udah dibimbing, kalau gini salah, gitu salah. Nah gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya cari mentor dulu lah yang pertama. Dulu aku tuh mentornya justru temanku sejurusan ya di Techfish. Jadi dulu awalnya ya biasa-biasa aja, kenal saham, beli saham gitu. Jadi dulu tuh aku kasih tahu dulu, bulan Maret itu IHSG menyentuh, kalau aku nggak salah nih, salah nanti koreksi, menyentuh harga 3.800. Itu bener-bener perusahaan semuanya kayak mati gitu. Nah, di saat itu juga banyak PHK, banyak pengangguran. Nah, itu justru paling tepat main saham, disebutnya angkatan corona kan. Karena dari IHSG yang 3.800 ke sekarang, dia bener-bener rally-nya tuh langsung naik gitu. Jadi kalau misal kalian masuk di IHSG harga 4.500-an, pasti kalian udah cuan banyak sekarang. Udah ngerasain cuan, nggak ngerasain rugi. Kalau semisal profit terus ya nggak bisa ya di saham itu. Kan harga, sebenarnya saham itu kan cuman aktivitas jual beli doang di seluruh Indonesia. Gitu kan. Nah, sebenarnya apapun jurusan kalian di kuliah tuh nggak masalah ya sebenarnya. Tapi kalau lebih enak ya jurusan yang berbau-bau ekonomi gitu. Karena saya belajarnya juga harus dari fundamental, dari teknikal. Kalau teknikal nggak perlu tuh kalian punya dasar ekonomi. Kalau fundamental wajib lah belajar dikit-dikit. Nah, dulu aku tuh awal kali pertama main saham itu mainnya asal tuh. Mainnya asal. Jadi cuman minta rekomendasi temen. Kalau sekarang mungkin kalian tahu Kaesang Mologi. Itu artinya misal Kaesang besok beli saham Pegas nih. Nah, kalian ikutin saham Pegas gitu.
Cuman kalau kedepannya itu kayaknya udah nggak berlaku lagi, soalnya IHSG udah mulai normal kembali ya. Jadi gitu aja cara mengatur waktunya. Kalau kuliah ya kuliah, main saham ya main saham, kan online bisa dimanfaatin tuh. Malam bisa belajar fundamental. Jadi bedanya, sekali lagi bedanya fundamental sama teknikal tuh, jadi gini prinsipnya. Warren Buffett itu, sorry tadi salah ngomong, dia kan investor nomor 1 dunia ya, udah kelas wahid. Dia juga nggak bisa memprediksi tuh besok harga saham A akan naik atau turun. Itu dia juga nggak bisa memprediksi. Cuman dia tuh disebutnya value investor. Jadi dia ngamatin fundamental tuh bener-bener kuat fundamentalnya. Jadi nggak asal beli saham tuh, misal saham Pegas sama saham Antam, kalian bandingin dulu itu satu sektor apa enggak, terus fundamentalnya gimana, dia punya utang apa enggak, cara dia ngatasin utang apa enggak, itu semuanya ada di laporan keuangan. Jadi kalian tinggal screening gitu aja, screening saham gitu-gitu aja sih. Terus kalau semisal aku itu sibuk apa enggaknya, ganggu apa kuliah apa enggaknya, kayaknya nggak terlalu ngaruh di kuliahku. Jadi kayak biasa aja sih. Ya walaupun beda jauh, malah teman-temanku pada kepingin tuh saya main saham tuh, pengen diajarin. Nah, cuman kalau main kripto aku udah agak lumayan lama. Jadi kripto sama saham tuh bedanya gini. Kalau saham itu kan ditompang di ekonominya Indonesia, ya kan, bursa saham Indonesia. Nah, kalau cryptocurrency dia koin tuh seluruh dunia, dan basisnya itu kebanyakan di Amerika. Kenapa? Karena dulu yang nyiptain pertama kali kan itu banyakan yang di Amerika. Nah, kalau di cryptocurrency kalian nggak ada tuh ARA, nggak ada ARB. ARA tuh auto rejection atas, auto rejection bawah, itu nggak ada. Jadi bisa turun 50% sehari, bisa naik 50% sehari gitu. Jadi kemungkinan kalau kalian mau belajar ya belajar terus saja, jangan tinggalin kuliah nih. Misal nih kalian mau masukin duit UKT dulu ke saham, boleh. Saya juga masukin duit UKT dulu ke saham, tapi izin dulu. Ini itu saja ya mungkin yang bisa aku sampaikan. Ini jalannya nggak enak. Sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di bawah.